Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, student, welcome to the English course 2. The course that it is required for the student in the third semester to continue the English material from the English course 1. Today, in the first meeting, um, let me introduce this course by displaying you the RPS. Let me call about that. That is rancangan pembelajaran semester, or in English is the mapping of many course, include with the time, include with the materials, and everything a student have to know to pass this course. I will explain to you about this course, to welcome you about this course, and to make it clear about actually what thing you will have in the English course too, and then what the goal of the learning objectives of this course. Make it clear, let me use bahasa, and as much as possible I will try to combine in English. Okay. Jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah rancangan pembelajaran semester. Namanya juga rancangan ya, akan bisa dilakukan on time, kemudian sesuai dengan schedule, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, tetapi bisa juga sedikit melenceng dari apa yang sudah direncanakan, tapi sedikit saja. Dengan adanya rancangan pembelajaran ini juga diharapkan Anda bisa melihat sedini mungkin, kemudian merencanakan waktu Anda seperti apa jika diberi pemahaman yang sangat clear tentang apa yang akan Anda temui, Anda lakukan, dan Anda hasilkan dalam perkuliahan ini. Ini adalah program studi administrasi publik mata kuliah bahasa Inggris 2 ya. So, dalam bahasa Inggris 2 ini kita tidak banyak lagi mengupas tentang basic grammar, tetapi lihat di sini. Ini adalah deskripsi singkatnya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi deskripsi singkatnya itu bahwa perkuliahan ini dilaksanakan untuk dua hal. Pertama adalah pembentukan pemahaman mahasiswa terhadap advanced grammar. Jadi grammarnya tetap ada, tetapi dia lebih advance karena Anda dikategorikan sebagai sudah bisa masuk advance untuk Universitas 17 Agustus, karena Anda sudah melewati perkuliahan bahasa Inggris 1. Advanced grammar ini juga diperuntukkan untuk Anda yang mau mencoba mengambil TOEFL dalam pengertian preparation untuk mengenal lebih awal tentang proficiency test yang Anda harus dapatkan, that you have to achieve before go out from this university, or before to have recommended certification to complete your study if you want to finish your study in this university. Dan ini aturan ini berlaku di universitas manapun Anda belajar, bahwa ketika Anda mau menyelesaikan sebuah program dari sebuah mata kuliah atau sebuah program dari sebuah universitas, tandanya itu Anda harus mempunyai sertifikat TOEFL ya. Nah, pemahaman mahasiswa terhadap advanced grammar yang dikembangkan untuk membantu kemampuan TOEFL, penempaan keterampilan bahasa tulis, lisan terhadap berbagai bentuk tes, serta bahasa lisan dalam ruang lingkup kerja sebagai administrator publik, serta penempaan mereview artikel. So, begitu banyak tujuan yang harus Anda capai dalam foreign language learning, tetapi pintu masuknya itu adalah Anda harus paham dulu tentang advanced grammar tersebut.
ya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk bagan seperti ini, maka dia tersaji seperti ini. Ini goal akhirnya, capaian pembelajaran mata kuliah itu adalah goal akhir dari 16 kali pertemuan. Tetapi itu tingkatannya dari bawah, hierarkinya dari bawah ke atas. Itu dimulai dari bawah dulu. Pemahaman dalam mempresentasikan secara tertulis dan oral. Sorry. Ini terbalik ya. Mestinya ini pemahaman secara lisan dan tertulis advanced grammar dalam TOEFL itu yang mestinya dari bawah. Sorry, saya belum edit. Setelah itu ini tanda panahnya, ini harusnya pemahaman secara lisan dan tertulis advanced grammar dalam TOEFL, ini harusnya yang paling bawah dulu ya. Tapi makanya saya buatkan recording ini supaya lebih paham ya. Nah, setelah secara lisan dan tertulis Anda paham tentang advanced grammar dalam TOEFL, sesungguhnya ini akan mengantarkan kamu dalam berbagai hal ya, penggunaan bahasa asing secara tertulis dan secara lisan. Tetapi di sini kita tidak sentuh semuanya produksi kemampuan bahasa asing tersebut secara lisan dan tertulis, tetapi kita kerucutkan dalam specific purposes kita, specific purposes Anda sebagai mahasiswa yang berkuliah di program studi administrasi publik. Maka yang spesifik itu apa? Itu melangkah ke materi berikutnya di pertemuan kelima dan pertemuan kelima sampai pertemuan ke-10, yaitu pemahaman dalam melaporkan secara lisan dan tertulis, common expression dan format-format di dunia kerja sebagai administrator publik. Ya, common expression. Nah, bagaimana mengekspresikan berbagai hal secara baik dan benar, karena kan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat Anda sudah melalui advanced grammar. Nah, kita implementasikan dalam pertemuan kelima sampai pertemuan ke-10. Bagaimana mengekspresikan itu, common expression itu nanti gampang kita cari lewat internet juga bisa, tetapi yang kita hubungkan juga dengan dunia kerja Anda nanti sebagai seorang administrator. Common expression itu ada bagaimana kita merequest dalam bahasa Inggris, bagaimana kita membuat komplain dalam bahasa Inggris, kita memberi suggestion kepada orang, kemudian kita offering something ya, dalam ranah lisan, itu semua itu. Tapi itu isi konten-kontennya itu kita sedapat mungkin hubungkan ketika Anda nanti bekerja sebagai seorang administrator publik ya. Isi kata-katanya dan ekspresinya itu nanti kita coba hubungkan ke situ. Kemudian format-format dalam dunia kerja kalian nanti seperti apa ya, itu kita akan coba cari tahu. Format-format misalnya pelaporan dunia kerja sebagai seorang administrator atau dan yang lain-lainnya ya. Tapi kita switch ke dalam bahasa Inggris itu. Nah, kemudian di pertemuan ke-11 sampai dengan pertemuan ke-14, ini maksudnya pertemuan ke-14 ini karena di luar mid test dan final test ya. Pertemuan ke-11 dan ke-14 itu kita tinggalkan common expression, kita tinggalkan ranah lisan dan tertulis hubungannya implementasinya di lapangan, tetapi kemampuan advanced grammar-nya itu kita arahkan dalam kemampuan membaca dan menulisnya dalam bentuk akademik, lebih academically maksudnya, yang mana itu lebih academically artinya sumber membacamu lagi bukan sesuatu yang sifatnya populer, tetapi lebih ilmiah. Sumber bacanya artikel, kemudian sumber menulisnya juga, produksi tulisannya juga harus dalam bentuk ilmiah. Di sini tidak terlalu susah karena Anda membaca nanti di capaian pembelajaran ini ya, pemahaman dan mempresentasikan secara lisan dan oral hasil review sebuah artikel. Jadi di pertemuan ke-11 dan 14 itu Anda banyak membaca artikel-artikel asing yang berhubungan dengan bidang studi kalian. Kemudian sebelumnya nanti akan diajarkan bagaimana trik membaca artikel, karena itu sangat beda dengan membaca tulisan-tulisan